Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan readingan tentang apakah kesakitan kamu yang pernah dia berikan akan dia dapatkan juga gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah disakiti sama seseorang dari masa lalu. Jadi kamu tuh kayak masih belum pernah lupa atas perbuatan dia ke kamu. Apakah akan dia dapatkan karma setelah dia menyakiti kamu gitu. Jadi jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah kesakitan kamu yang pernah dia berikan sama kamu akan dia dapatkan karma atau hasilnya. Oke. Jadi di sini tema kita apakah kesakitan kamu yang pernah dia berikan akan dia rasakan juga seperti yang kamu rasakan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak belum pernah lupa ya atas perbuatan dia ke kamu. Kamu kayak masih ingat tentang perlakuan dia ke kamu gitu. Di sini kita akan lihat apakah dia akan mendapatkan hal yang serupa tentang kesakitan, tentang kekecewaan, tentang keterlukaan yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi saat ini ketika kalian sudah tidak sama-sama lagi, ketika kamu dan dia benar-benar lost kontak atau mungkin nggak sama-sama komunikasi lagi di sini. Ketika dia sudah menyakiti kamu dan pergi, membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, dan membuat kamu hampir mungkin gagal untuk bangkit, susah untuk bangkit ya, karena kamu sering mikirin dia. Kamu nggak perlu khawatir ya. Saat hubungan kalian selesai, saat hubungan kalian atau mungkin bisa dibilang hubungan kamu sama dia selesai, dia tuh di sini masih energinya mikirin kamu. Tetapi di sini walaupun dia energinya masih mikirin kamu, dia tuh belum ada penyesalan di sini. Belum ada seperti penyesalan yang dia rasakan, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dia melakukan kesalahan, dia melukai kamu dan menyakiti kamu, dia kayak berpikir gitu, kedepannya itu dia tuh bisa nggak gitu hidup tanpa kamu gitu, kedepannya itu dia bisa nggak sih bahagia tanpa kamu gitu. Jadi dia berpikir seperti itu. Mungkin setelah dia memutuskan pergi atau memutuskan tidak sama kamu, dia sudah mencari lawan jenis ya untuk hidup sama dia, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan gitu dari pasangan dia gitu. Dia tidak mendapatkan kemakmuran, dia tidak mendapatkan tujuan yang memang ingin dia capai gitu. Tidak ada hal yang baik dalam hidup dia yang datang gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak masih sakit, masih terluka atas perbuatan dia ke kamu gitu. Dia pun saat ini merasakan hal yang serupa. Dia mendapatkan sesuatu yang memang pantas untuk dia. Tetapi di sini memang nggak ada penyesalan gitu. Dia kayak ngerasa perlakuan dia ke kamu itu nggak salah gitu. Perlakuan dia ke kamu itu dia nggak ngerasa fatal gitu. Padahal di sini semesta itu udah benar-benar menyiapkan sesuatu yang adil gitu. Semesta sudah memberikan dia itu seperti teguran ya, tetapi bukan ingin memperbaiki di sini. Dia hanya mencoba untuk bangkit aja gitu dari masa pasangan dia saat ini gitu, atau mungkin dari orang yang dekat sama dia saat ini gitu. Dari sini yang aku lihat juga, sebelum dia melanjutkan perjuangan dia ya, dia mencoba untuk menyibukkan semua aktivitas aja di sini gitu. Karena perjuangan dia itu ya tetap dengan
nantinya mencari lawan jenis, nantinya mencari pasangan. Padahal di sini dia tuh udah dikasih seperti keterpurukan tentang hubungan yang sudah tidak sehat lagi gitu, tentang kehidupan dia yang selalu banyak masalah, perlahan-lahan banyak masalah gitu. Tetapi dia tidak menyadari gitu. Dia tidak menyadari bahwa semesta itu udah memberikan dia itu seperti peringatan agar dia itu bisa sadar dan merubah sifatnya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah move on, atau mungkin kamu pengen move on dari dia, itu hal yang sangat baik gitu. Kamu harus bisa benar-benar mengakhiri hubungan kamu sama dia, mengakhiri pikiran kamu tentang dia. Walaupun aku lihat kamu cinta sama dia pada pandangan pertama, walaupun kamu benar-benar memerlukan dia gitu, apalagi kamu butuh komunikasi dari dia, tetapi dia sudah berkhianat sama kamu gitu. Dia sudah membuat kamu terluka, dia sudah nyakitin kamu, dia sudah mengecewakan kamu. Jadi kamu gak perlu berharap lagi sama dia gitu. Gak ada yang perlu kamu harapkan, gak ada yang perlu kamu pertahankan lagi gitu. Jadi kamu harus bisa melanjutkan jalan kamu ke depannya tanpa dia. Kamu harus bisa bebas tanpa dia. Mungkin saat sama dia kamu selalu dikekang. Memang kamu merasa nyaman sama dia. Tetapi kalau kamu terus-terusan disakiti, dibuat terluka, apa yang harus kamu dapatkan dari hubungan ini gitu. Apalagi posisinya dia pergi meninggalkan kamu tanpa kabar, tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Dan kamu itu kayak ngerasa hancur beneran. Jadi kamu itu pantas mendapatkan apa yang memang kamu dapatkan gitu. Kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Kamu pantas menemukan sosok yang lebih baik dari dia, yang mampu membuat kamu bahagia gitu. Jadi saat ini ketika kamu merasa sakit, kamu masih belum bisa untuk melupakan semua perbuatan dia ke kamu, kekecewaan atau mungkin keterlukaan yang sangat amat dalam. Kamu kayak berpikir apakah dia itu akan mendapatkan hal yang serupa. Sudah dia dapatkan. Cuma dia tipe orang yang hal seperti ini tuh dianggap remeh gitu. Tipe orang yang tidak akan sadar gitu sebelum titik yang paling terpuruk dia dapatkan. Karena di sini mungkin dia hanya mendapatkan hubungan yang toksik sama pasangan baru dia, atau mungkin dia mendapatkan orang yang toksik ya saat ini, tetapi dia enjoy gitu. Dia ngerasa dia mampu mendapatkan orang yang lebih baik gitu. Dia mampu untuk bangkit dari orang ini gitu. Karena dia ngerasa wanita atau laki-laki itu gak cuma dia aja gitu. Dia kayak ngerasa lawan jenis itu gak cuma dia aja yang toksik saat ini. Jadi dia sudah mendapatkan apa yang mungkin udah kamu dapatkan, tetapi dia bukan tipe orang yang mudah terpuruk. Dia bukan tipe orang yang menunggu untuk datanya lagi lawan jenis yang baik untuk dia, bukan. Tetapi dia enjoy dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain untuk melupakan semua kesakitan dia gitu. Jadi sebenarnya udah dia dapatkan ya kesakitan yang dia rasakan, yang dia lakukan sama kamu. Cuma itu tadi, dia tipe orang yang bukan mudah terpuruk ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih merasa sakit atas perbuatan dia ke kamu, aku tahu kok perasaan kalian ya. Ketika kamu udah cinta-cintanya banget, ketika kamu udah sayang-sayangnya banget, ketika kamu udah capek berjuang, kamu udah capek bertahan, ujung-ujungnya dia malah pergi, ujung-ujungnya dia malah menyakiti kamu, ujung-ujungnya dia membuat kamu terluka. Aku tahu kok perasaan kamu. Karena sedalam itu, setulus itukah kamu sama orang ini gitu. Tetapi dia malah sebaliknya sama kamu. Ya sebenarnya rasa sayang dan rasa cinta kamu berikan sama orang seperti ini tuh menurut aku ya kamu hanya merasakan kenyamanan aja. Mungkin awalnya dia sangat baik, dia pandai mengambil hati kamu, dia seperti terlihat romantis, dia seperti terlihat jujur, padahal kenyataannya saat kamu sudah memutuskan untuk hidup bersama dia, dia malah mengkhianati kamu, dia malah membuat kamu benar-benar jatuh dan sulit untuk bangun ya. Jadi ya mungkin sulit ya melupakan semua yang pernah dia lakukan, cuma perlahan untuk bisa move on atau bangkit ya. Karena percuma kamu mengharapkan dia untuk kembali atau menunggu dia untuk kembali. Karena sejatinya orang seperti ini tidak pantas untuk ditunggu atau dipertahankan.
Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah disakiti, dikecewakan, dikhianati, dia datang lagi ke kamu kasih dia maaf lagi, terus kamu mencoba untuk baik lagi, mungkin kamu berpikir dia akan benar-benar baik lagi sama kamu. Nggak seperti itu. Karena karakter atau sifat manusia itu nggak bisa diubah gitu. Jadi kalau dia udah seperti ini, ya dia akan terus seperti ini. Walaupun usaha dia untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sulit ya. Memang ada mungkin beberapa yang bisa merubah karakternya menjadi lebih baik. Cuma sulit gitu. Dia harus terbiasa dengan yang seperti ini, jadinya seperti ini. Gitu. Jadi kalau ingin kembali atau mungkin dia hadir lagi dalam kehidupan kamu memberikan kesempatan lagi untuk dia, silakan kamu kuat-kuatkan diri kamu, banyak-banyak sabar kamu, karena dia pasti akan menyakiti kamu untuk yang keberapa kalinya, ya. Jadi langkah yang harus kamu ambil hanya bisa bangkit, move on, perlahan untuk benar-benar ngelupain dia ya. Karena semuanya itu butuh waktu, butuh proses. Nggak segampang seperti yang kamu pikirkan. Apalagi kalian udah lama menjalin hubungan, kamu udah ngerasa nyaman, tiba-tiba hubungan ini harus selesai tanpa harus dibicarakan dulu semuanya. Jadi kamu kayak tertekan di situ. Ya perlahan aja. Perlahan tapi pasti ya. Tetapi itu tadi, coba untuk bangkit dengan perlahan itu dengan cara melupakan semua kenangan atau mungkin kebersamaan tentang dia. Karena kalau kalian masih menyimpan kebersamaan kamu sama dia, ya kuat kemungkinan kamu gak akan bisa ngelupain dia, orang yang mungkin terus-terusan menyakiti kamu ya. Intinya belajar untuk menerima kondisi atau posisi saat ini. Walaupun saat ini dia sudah mendapatkan atau mungkin apa yang memang harus dia dapatkan, tetapi dia bukan tipe orang yang mudah menyesal atau meratapi atau menangisi perbuatan dia ke kamu ya. Kurang lebih seperti itulah pembacaan kita tentang apakah kesakitan kamu yang dia berikan dulu dia rasakan saat ini ketika dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu ya. Kartu hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan ya. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Dan resonat atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiaknya ada Libra, terus Pisces, Leo, sama Sagittarius ya. 4 zodiak cenderung di pembacaan kita kali ini. Bisa untuk zodiak lain, tetapi lebih cenderung di zodiaknya Libra, Pisces, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.